Teman-teman investor, pernah nggak sih lihat kode saham ABMM, terus mikir, ini perusahaan apaan ya? Sehat nggak sih keuangannya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif keuangan bareng-bareng. Kita akan bedah laporan keuangan ABM Investama, dan kita cari tahu cerita apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angkanya. Ngaku aja deh, pertama kali lihat laporan keuangan pasti pusing kan? Halamannya puluhan, istilahnya aneh-aneh, angkanya di mana-mana. Rasanya kayak disuruh baca bahasa alien gitu. Tenang, kamu nggak sendirian. Laporan kayak gini emang kadang kelihatan rumit banget. Tapi tenang aja, misi kita hari ini adalah nerjemahin bahasa alien itu jadi bahasa yang kita semua ngerti. Kita akan kupas tuntas, pelan-pelan, satu persatu, sampai kita benar-benar paham gimana kondisi fundamental ABMM. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita tenggelam sama angka-angka, ada pertanyaan paling dasar nih. ABMM ini sebenarnya jualan apa sih? Kalau kamu jawab batu bara, ya bener, tapi baru setengah bener. Kenyataannya, bisnis mereka itu jauh lebih luas dari itu. Coba lihat deh, ABMM ini kaya gurita bisnis. Betul, lengan utamanya emang masih di tambang batu bara, tapi mereka punya lengan lain di jasa perkapalan, pembangkit listrik energi terbarukan, bahkan sampai bikin alat berat dan jasa konsultasi. Ini penting banget loh, artinya mereka nggak naruh semua telur di satu keranjang batu bara aja. Oke, kita udah tahu bisnisnya apa. Sekarang yuk kita intip rapor tahunan mereka, yaitu laporan laba rugi. Ini simpel, tujuannya cuma satu. Ngejala pertanyaan, selama setahun kemarin, perusahaan ini cuan atau malah boncos? Angka pertama paling atas itu namanya pendapatan atau omset. Jadi total duit yang berhasil dikumpulin ABMM dari semua bisnisnya di tahun 2025 itu ada 1,03 miliar dolar. Gede banget kan? Tapi tunggu dulu, ini masih uang kotor ya, belum dipotong biaya-biaya. Nah, omset gede kan percuma ya kalau pengeluarannya juga gede. Setelah dipotong semua biaya, mulai dari biaya nambang, gaji karyawan, bayar bunga utang, sampai bayar pajak, inilah dia sisa bersihnya, 70,6 juta dolar. Angka inilah keuntungan beneran buat perusahaan. Satu angka itu nggak ada artinya kalau nggak kita bandingin. Coba kita lihat performa tahun sebelumnya. Oke, pendapatannya turun dikit, wajar. Tapi, coba lihat laba bersihnya. Complang banget. Anjlok hampir setengahnya, dari 139 juta dolar jadi cuma 70 juta dolar. Nah, ini dia alarm pertama yang harus kita perhatiin. Kenapa nih? Sebagai investor, disinilah tugas kita dimulai. Kita harus jadi detektif dan bertanya, kenapa? Penurunan laba segede ini tuh lampu kuning. Apa karena harga batu bara lagi anjlok? Atau biaya operasionalnya yang bengkak? Atau ada masalah lain? Ini jadi PR buat kita untuk cari tahu lebih dalam dan memantau apakah mereka bisa bangkit lagi di kuartal berikutnya. Oke, rapornya udah kita lihat. Sekarang kita periksa hasil medical check-up-nya, yaitu neraca keuangan. Kalau laba rugi tagi itu kan cerita selama setahun. Nah, neraca ini itu kayak foto rongken kondisi keuangan perusahaan di satu waktu aja. Dari sini kita bisa lihat seberapa kokoh sih fondasi keuangannya. Di neraca, kita cuma perlu bandingin dua hal simpel. Aset, yaitu semua harta yang dipunya perusahaan, sama liabilitas, alias semua utangnya. Nah, di sini kita bisa lihat, aset ABBM yang senilai 2 miliar dolar itu jauh lebih besar daripada utangnya, yang cuma 1,17 miliar dolar. Ini kabar baik, artinya harta mereka lebih dari cukup buat nutupin semua utang. Pondasinya kokoh. Nah, selisih antara harta dan utang inilah yang namanya ekuitas. Gampangnya, ini tuh kekayaan bersih perusahaan. Bayangin aja deh kalau hari ini ABMM jual semua asetnya, terus bayar semua utangnya, maka duit yang tersisa di brankas itu ya segini, di 880 juta dolar. Inilah jatahnya para pemegang saham. Nah, dari angka kekayaan bersih tadi, kita bisa mulai ngitung valuasi yang paling dasar. Kita coba cari tahu, sebenarnya berapa sih nilai wajar perusahaan ini kalau kita hitung dari asetnya aja? Caranya pakai metrik yang namanya nilai buku atau book value. Apaan tuh nilai buku per saham atau BVPS? Gini-gini, bayangin kekayaan bersih perusahaan tadi itu kayak satu loyang kue utuh. Nah, kue itu kita potong-potong sebanyak jumlah saham yang beredar. Jadi kita bisa tahu, secara teori, satu lembar saham kita itu dijamin sama aset bersih senilai berapa. Cara ngitungnya super gampang. Pertama, kita ambil total ekuitasnya, yang 880 juta dolar itu. Kedua, kita cek ada berapa banyak total saham ABMM yang beredar, yaitu sekitar 2,75 miliar lembar. Udah deh, tinggal dibagi aja. Simple kan? Dan hasilnya adalah sekitar 0,32 dolar per saham.
Inilah nilai buku per saham atau BVPS dari ABMM. Nah, sekarang coba deh buka aplikasi trading kamu. Lihat harga saham ABMM hari ini, terus bandingin harganya di atas atau di bawah $0,32. Ini bisa jadi salah satu patokan awal buat valuasi kamu. Oke, kita udah selesai membedah laporan keuangan ini. Sekarang waktunya kita rangkum poin-poin paling penting yang perlu kita sebagai investor catat dan ingat. Pertama, bisnisnya beragam. Ini nilai plus buat ngurangin risiko. Kedua, kinerjanya di 2025 lagi turun. Ini poin yang perlu kita waspadai. Ketiga, neraca keuangannya solid banget, nunjukin fundamental yang sehat. Dan keempat, valuasi dasarnya, kalau dari nilai buku, itu ada di sekitar $0,32 per saham. Pada akhirnya, semua data ini balik lagi ke satu pertanyaan. Kita tahu bisnisnya terdiversifikasi, tapi labanya lagi turun. Kita tahu neracanya kuat dengan nilai buku sekitar $0,32. Pertanyaannya buat kamu, dengan semua informasi ini dan dengan ngelihat harga sahamnya hari ini, apakah ABMM itu saham yang layak masuk ke portofolio kamu? Analisisnya sudah kita lakukan bareng-bareng, keputusannya ada di tanganmu.